Dan modal itu yang saya percaya bahwa modal itu bukan sekedar modal uang saja gitu ya. Relasi itu juga menjadi modal kita gitu ya. Nah, kalau misalnya bagus berarti bisa potensi untuk Lojinawi sendiri invest di situ, ataupun juga bisa jadi juga untuk menawarkan kepada investor ya. Ini bisnis potensial dan bla bla bla. Nah, semua orang bisa menjadi pengusaha handal, semua orang bisa menjadi pengusaha besar. Nah, dengan hadirnya Lojinawi Borneo, teman-teman di Kalimantan sangat terbuka peluang untuk menjadi pengusaha handal. Gimana Mas Rizky? Ya, masalah kolaborasi ya. Kolaborasi ya tentu saja dalam kehidupan sosial, apalagi berbisnis, kolaborasi itu penting ya Mas Iqbal ya. Bagaimana kita bertemu sama orang yang skill, orang yang punya modal, dan modal itu yang saya percaya bahwa modal itu bukan sekedar modal uang saja gitu ya. Relasi itu juga menjadi modal kita gitu ya. Karena dulu saya juga memulai bisnis clothing itu karena relasi gitu ya. Ya bukannya materialistis ya kan, karena kita sudah tahu nih form bisnis yang mau kita lakukan, cuman kita kurang uang. Di satu sisi ada teman-teman yang emang punya uang lebih, kemudian ingin menginvestasikan uangnya tanpa harus bersusah payah terjun di kegiatan bisnisnya, maka kita buatkan agreement gitu ya. Nah ada juga orang yang butuh mengkloning atau punya bisnis yang sama dengan ke ownership gitu ya, itu juga ada itu Mas. Waktu itu emang kami emang secara ilmu duplikasi gitu ya? Duplikasi itu kurang. Jadi sehingga kami inginnya sebelum kita membuka cabang atau scale up, nah itu kita fokus dulu ke ini ya, ke bisnis kita. Dan dulu mindset kita yang namanya kita bekerja sama dengan orang itu sama aja membagi hasil ya Mas ya. Waktu itu kita idealis pengennya semua usaha untung itu diambil sendiri gitu. Kayak mulai kok kan gitu ya. Betul sekali gitu kan. Ya, terkait masalah statement tadi bahwa ada peluang kolaborasi itu sangat mungkin Mas. Sangat mungkin ya. Sangat mungkin. Bahkan di beberapa pihak yang saya temui emang ada beberapa orang yang emang butuh kolaborasi. Nah, cuman mungkin komunitasnya belum dapat ya, Mas Paul ya. Belum sampai ke situ ya mungkin ya, pembahasannya lebih kurang mendalam. Nah, kalau misalnya di Lojinawi sendiri, apakah memungkinkan nggak kalau misalnya dari beberapa mitra gitu ya, dilihat ada yang bagus nih segala macam, mungkin ini kayak potensial nih usahanya mitra dan lain-lain. Nah, memungkinkan nggak untuk misalnya kita nggak usah lah ngomong kita lempar ke orang lain, tapi dari Lojinawi sendiri tertarik gak kalau misalnya untuk ini keren nih, kayaknya bisnis masa depan atau masa depannya bakal cerah dan bla bla bla, kayak kita mau deh untuk invest lah di bisnis ini. Ya tentu saja. Karena kan potensial sekali. Iya baik Mas Iqbal. Tentu saja ini sesuatu yang menjadi peluang kita juga ya Mas Paul ya. Karena di Lojinawi juga ya tentu saja kami dalam bergerak di bidang usaha banyak pihak-pihak yang tentu saja punya uang untuk menginvestasikan uangnya di beberapa sektor ya. Nah, dengan adanya peluang ini, artinya kalau umpamanya ada pihak-pihak yang dirasa kelebihan uang usahanya itu bagus gitu ya. Nah, Lojinawi bisa menjadi jembatan. Jadi Lojinawi sebagai pengkurasi atau kurator gitu ya. Melihat bahwa ini kayaknya bisnisnya bagus nih. Iya. Nah, kalau misalnya bagus berarti bisa potensi untuk Lojinawi sendiri invest di situ, ataupun juga bisa jadi juga untuk menawarkan kepada investor ya. Ini bisnis potensial dan bla 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 ini. Ya, ini juga peluang nih Mas Iqbal. Mohon maaf nih Mas Iqbal. Kadang investor itu belum punya ilmu atau kadang ragu-ragu bagaimana menginvestasi bahwa ini bagus apa enggak. Kayak ini nanti takutnya zong gitu ya. Iya betul. Kemudian di satu sisi pelaku yang emang sudah bagus gitu ya, dia juga menjalankan sektor bisnisnya itu rapi gitu ya, tidak punya kesempatan atau tidak punya ilmu untuk menyusun supaya orang yang menilai bisnisnya ini peluang nggak untuk diinvestasi gitu seperti itu. Atau bukan, bisa jadi juga karena ketutupan sama
tren-tren yang jelek beredar di sana bahwa kalau misalnya bisnis menawarkan ini pasti Betul. penipuan dan Betul, lain-lain zongnya betul, itu kan sama, ya. betul. Itu juga sih Kan kasihan sebenarnya. itu kalau saya lihat kan ada banyak bisnis-bisnis di luar sana itu yang cukup potensial, tapi ketika mereka mencoba untuk scale up ya, mencari investasi dari luar gitu, orang-orang sudah skeptis duluan gitu loh bahwa Antipatik sudah, wah, ini nipu nih. pengajak ngopi ini paling MLM nih atau ini nih yang itu udah wes itu banyak sekali terjadi kan sayang gitu loh. Sedangkan ya, potensi di luar sana kalau saya pribadi ngelihat memang banyak peluang untuk berkolaborasi. Nah, sekarang tentang pendanaan nih, kolaborasi pendanaan tadi kan. Nah, kalau misalnya banyak orang juga yang seperti ini, ngelihatnya kayak gini. Ketika saya mau mulai bisnis, saya harus modal dulu. Iya. Nah, sedangkan kalau saya nggak punya modal, ya berarti harus pakai modal orang lain kan. Iya. Nah, sekarang yang pertanyaannya adalah kapan sih kira-kira kalau kita berbisnis kita harus pakai uangnya orang lain? Nah, itu kapan kira-kira saat yang tepat kita untuk menggunakan modal orang lain? Nah, Iya. Jadi gini Mas Iqbal, ada dua karakter ya dalam berbisnis. Di saat mereka menyusun rencana bisnisnya, itu sudah menentukan skala yang mungkin skala ideal. Sehingga di atas kertas mereka tuh pengen punya modal sebagaimana yang mereka harapkan. Yang ideal. Yang ideal. Ada juga tipe yang pengusaha itu yang mulai dari kecil ya. Oke. Makanya ini masalah mindset saja ya Mas ya. Bagaimana kita punya rasa ketakutan bahwa kita punya dimodali orang lain, atau di satu sisi ada mindset bahwa aku tak pakai modal orang aja deh. Kalau gagal kan orang lain juga yang kena impactnya. Nah ini ada loh Mas Iqbal betul, ya. dan itu banyak sekali gitu nah, kan. itu betul oportunis itu saya bilang tuh oportunis tuh kayak gitu. Nah itu. Nah yang baik emang adalah sisi tengah-tengah. Artinya apa? Memulai bisnis dari yang kecil. Karena saya dengan Mas Paul juga beranggapan bahwa bagaimana seseorang atau sebuah usaha itu diberi modal 5 miliar kalau 5 juta saja tidak bisa mengelola gitu Mas Iqbal. Oke, betul ya gitu ya. Ya seperti itu Mas Iqbal. Berarti iya betul ya. Saya ngeliatnya memang kayaknya lebih banyak orang yang oportunis kayak gitu. Ya kan? Kalau kita bilang ibarat piramida gitu ya, oportunis itu yang paling banyak ya. Ya sebenarnya Dan itu menutupi jadi ya untuk peluang-peluang bagi orang-orang yang memang Serius. serius gitu loh. saya duganya sih bukan oportunis. Mereka pengen melakukan fraud aja gitu. Pengen menipu orang sebenarnya Mas Iqbal. Iya. Banyak loh orang-orang seperti itu. Menipu orang misalnya dengan investasi bodong terus bawa lari. Nah itu berangkat dari orang-orang yang emang lagi BU butuh uang. Kemudian atau enggak, ya saya nggak tahu ya. Karena emang di lingkungan kita juga banyak juga orang-orang yang emang punya permasalahan ya. Misalnya kecanduan ya harinya butuh seperti itu. Jadi emang lingkungan bisnis itu di Balikpapan memang ada beberapa lingkungan bisnis yang bagus ya, seperti TDA yang saya pernah ini, terus kemudian komunitas Dompet Duafa, dan ini sekarang yang berkembang juga KPMI ya, ke komunitas pengusaha Muslim Indonesia, dan itu pun juga fokusnya ke orientasinya ke Jawa juga Mas Iqbal. Oke, berarti di sana. Nah, jadi dengan kehadiran Lojinawi yang ada di Balikpapan, dengan tetek bengek yang ada di sana lah, permasalahan yang ada di sana UKM. Nah, kira-kira apa yang Lojinawi tawarkan nih kepada para pelaku bisnis di Balikpapan sana atau di Kalimantan, di Balikpapan Raya lah dan sekitarnya ya. Apa kira-kira yang Lojinawi bawa kepada mereka? Ya, Mas Paul mungkin bisa jawab nih. Pastinya banyak ya yang ditawarkan. Nanti mungkin lebih lengkapnya juga Mas Rizky bisa menambahkan. Ya. Kalau pastinya persoalan non teknis dan teknis ya untuk bagaimana memulai bisnis atau bagaimana mengembangkan bisnis, menaikkan scale up gitu ya, memperbesar omset, itu semua ada jurusnya, ada triknya, ada caranya, dan ada panduannya, tentunya didampingi gitu ya. Tidak seperti selama ini mungkin seperti yang dibilang di awal tadi, ada pelatihan ini, habis itu udah selesai, selesai lu urus terserah kamu gitu, itu nggak bisa. Nah kalau di Lojinawi Borneo ya pastinya akan didampingi sampai benar-benar mendapatkan hasil yang bisa terukur dan sesuai dengan yang diharapkan. Berarti belum punya bisnis pun sebetulnya ya bisa juga ya, asal dia mau serius ya. Betul. Ya bahkan kalau menurut saya sebelum terjun ke bisnis, alangkah baiknya kita punya ilmu dulu. Sehingga nanti sepakat itu. kita masuk ke dunia yang mungkin saya bilang dunia bisnis itu dunia antah berantah. Nggak ada pola yang pattern yang jelas, tapi ilmu ini bisa merumuskan supaya kita tidak terjun
jatuh terlalu dalam seperti itu Mas Iqbal. Ya, jadi kalau misalnya saya tangkap dari dari apa yang disampaikan Mas Rizky tadi, ya sebelum kita berenang itu kalau misalnya kita punya ilmunya kan peluang tenggelamnya cuma 50% kan itu kan. Betul. Tapi kalau misalnya kita nggak punya ilmunya langsung nyelam ke laut itu ya bunuh diri. kemungkinan iya bunuh diri lah ya kemungkinan Iya. kemungkinan hanyutnya tuh jauh lebih tinggi Betul, kan Mas. itu kan. Betul, Mas Iqbal. Bye-bye itu di laut ya. Nah, gini, ada nggak rekomendasi dari teman-teman sekalian Lojinawi, misalnya kayak buku bacaan atau video lah yang bisa ditonton paling tidak untuk membukakan wawasan teman-teman gitu loh tentang eh, ini loh bisnis sebenarnya. Karena bisnis itu bukan cuma tentang jualan doang gitu loh, Iya. tapi tentang bagaimana manajerial perusahaan, bagaimana caranya membuat strategi pemasaran, terus bagaimana cari kalau kata Mas Rizky juga mengatur keuangan. Iya. Nah, itu kan apa ya komprehensif lengkap gitu loh. Sedangkan banyak anak, nah ini juga kaitannya sama tadi orang yang membuat bisnis ya atau dari lingkungan pekerja membuat bisnis, kendalanya adalah mereka tadinya cuma fokus di satu bidang. Iya. Misalnya yang tadinya adalah saya mungkin di bidangnya produksi gitu ya. Iya. Begitu masuk ke bisnis, kayak saya bisa dibuat produk yang bagus. Masuk ke Iya. bisnis jebret ternyata ada masalah HRD, keuangan, Betul. segala macam, pajak segala membotak duluan gitu loh. Iya, Belum betul. ngapa-ngapain. Nah, itu banyak. Nah, mungkin ada nggak kira-kira referensi ya? Apa nih yang kira-kira perlu dibaca sama teman-teman yang ingin memulai sebuah bisnis di Kalimantan terutama? Oh, saya. Hmm. Baik. Kalau buku tuh banyak ya Mas. Ya, mulai dari yang tapi kalau saya rekomendasi bahwa yang nggak semua buku ya jujur ya dalam mengarahkan orang itu untuk terjun ke bisnis. Kadang ada yang hanya sekedar bikin buku saja gitu ya. Oke. Hanya ngejar ya ujungnya jualan buku gitu kan. Padahal dia kita lihat juga dia nggak bisnis juga gitu kan. Nah, kemudian ada juga ya mohon maaf nih ya, kita ngambil dulu ada berani ya apa ibaratnya tidak akan sukses orang yang tidak berani ngutang. Itu kan ngawur sekali Mas ya. Ya artinya kalau tidak diberikan arahan bagaimana sih hutang yang produktif, hutang yang ini. Tapi banyak tuh Nah ya itu makanya akhirnya terjun ke apa? Nanti terjun ke rentenir, terjun ke masalah akad-akad ribawi gitu kan. Iya. Nah makanya kalau masalah buku, sebenarnya buku banyak ya. Saya dulu pernah baca Who Moved the Cheese ya, itu salah satu motivasi juga. Who Moved My Cheese ya. Iya, Who Moved My Cheese ya. Terus kemudian apa lagi ya? Robert T. Kiyosaki ya. Yang mana tuh? Kan banyak tuh. Nah, itu yang apa? Rich Dad Poor Rich Dad. Dad, Rich Dad terus Poor ada Dad, lagi yang seperti itu ya. say student work from Nah, student work from for a student itu iya. bisa. Kalau saya itu juga ada Blue Ocean Strategy. Nah, Itu bagus juga tuh. nah itu juga bagaimana Inovasi ya. mereka sebuah bisnis besar itu menghadapi kendala-kendala bisnis. Jadi saya dulu berpikir bisnis kayak Mercedes-Benz, bisnis mobil ya, itu sudah bisnis yang paling langit lah ibaratnya, keuntungan dapat. Ternyata di perjalanan bisnis dia harus merger. Nah itu kita belajar bagaimana sih mereka itu ketemu kegagalan, terus bagaimana mereka merubah inovasi, menyikapi positif ya. sehingga mereka tidak terjun terlalu jatuh, ibaratnya minus. Kalau hutang bisnis itu sudah hal yang lumrah ya. Tapi yang dihadapi adalah hutang produktif ya, seperti itu. Nah terkait kalau buku sekarang kayaknya sudah jarang ya Mas Iqbal. Kalau di Balikpapan kita cuman temui di Balikpapan tuh Gramedia, dulu ada toko Karisma dan yang lain. Cuman yang sekarang ada adalah toko Gramedia, dan itu pun lebih banyak kalau bisnis kecil sekali Mas ya. Bahkan yang saya dapati bisnis motivasi untuk multi level marketing bahkan Mas Iqbal. Kalau untuk terjun ke bisnis yang real, ini kayaknya kurang ya. Bahkan sekarang channel-channel atau kanal-kanal YouTube yang kita bisa dapati. Nah, kalau saran saya, Lojinawi punya kanal YouTube Bantu Bisnis. Ya, Bantu Bisnismu ya. Nah, itu bisa diakses teman-teman. Nah, teman-teman, saya lihat juga teman-teman di Lojinawi ini juga lagi menyelenggarakan program CEM ya. CEM itu kayak kelas pendampingan atau gimana itu? Nah, apa sih CEM itu, teman-teman? Ya, silakan Mas Iqbal mungkin bisa jelaskan.
Terima kasih, pastinya nanti ditambahkan juga oleh Mas Rifki. CEM itu mungkin pendampingan ya, bisa dibilang sebuah kelas, dan kelas ini bisa berjalan offline, bisa juga nanti dibarengi dengan online, yang bagaimana memandu teman-teman yang sudah memulai atau yang baru mau memulai bisnis, yang masih ragu-ragu, masih banyak ketakutan-ketakutan. Nah, ini CEM ini berisi panduan, metode, dan juga pendampingan agar bagaimana teman-teman hari per hari, minggu per minggu, sampai nanti bisnisnya benar-benar sesuai dengan yang diinginkan dan pastinya terukur. Seperti itu. Jadi betul-betul ada pendampingannya. Pendampingan. Setiap minggu dilaksanakan. Iya, betul. Kalau saya lihat dari brosurnya itu kan, tadi itu ditampilin ya, di sini ya brosurnya ya, bahwa CEM itu dilakukan seminggu 2 kali malah. Iya, Dan selama 3 bulan untuk CEM tahap pertama. Betul. Berarti 24 kali pertemuan sebetulnya. betul. Gila, nggak ini Pak, nggak babi buta itu capeknya. Ya, tentu saja dalam kita terjun ke bisnis, kita harus punya bekal yang masih banyak. Makanya dengan 3 bulan yang kita padatkan untuk level 1, supaya teman-teman berani untuk bisnis ya. Karena kami melihat dari sebenarnya kenapa kita buat program CEM ini, kita kan sudah lakukan program Zoominan pro bono setiap akhir pekan di Jumat malam. Ya. Mungkin teman-teman juga yang menonton podcast ini juga pernah mengikuti. Nah, bedanya dengan pro bono yang kita lakukan, nah ini seperti kurikulum ya Mas Iqbal. Betul. Jadi ada silabusnya. Ya. Betul. Nah, namanya belajar seperti tadi kan, bahwa peluang tadi adalah kita melihat di pasar atau di masyarakat ini hanya beberapa topik-topik aja nih, misalnya ini finansial sendiri gitu ya. Terus kemudian mindset sendiri, motivasi sendiri. Nah, kita ingin punya silabus yang lengkap, bagaimana mendidik atau menjadikan orang yang nggak mengenal bisnis menjadi kenal bisnis dengan ilmu. Nah, tentu saja butuh silabus ya Mas ya. Dalam artian 3 bulan itu adalah sebenarnya 3 bulan ini waktu yang sangat singkat. Tapi kami yakin dengan teman-teman yang ada di Lojinawi ini bagaimana meng-create pengusaha-pengusaha muda atau pengusaha pemula untuk menjadi pengusaha yang handal. Nah, minimal mereka bisa mengelola bisnis sampai dia mulai bisnis. Tadi kan Mas Iqbal udah tanya kan, ada orang sibuk pengen nyoba tapi nggak nyoba-nyoba, takut gitu kan, ragu-ragu. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya kita melakukan CEM ini. CEM itu tadi sudah disampaikan tadi Mas Paul bahwa singkatan CEM ini menjadi champion maksudnya ya, singkatan champion. Nah, champion level 1 ini singkatan dari coaching akhir minggu. Pebisnis. Coaching akhir minggu pengusaha ya, seperti itu, pebisnis. Nah, tujuannya buat apa? Bagi teman-teman yang dengan segala dengan berbagai macam latar belakang itu bisa mengikuti ini, karena di sana ada bagaimana memahami finansial, bagaimana memotivasi kita sebagai pebisnis, kemudian bagaimana kita memahami tentang branding, marketing, dan yang lain itu tuh mix. Nah, setidaknya punya pemahaman dasar sebelum terjun ke bisnis. Nah, kan kita inginkan bahwa 3 bulan ini para pesertanya itu sudah bisa menelurkan bisnis. Yang mungkin bagi teman-teman peserta yang ikut itu nggak pernah diduga-duga bahwa kita akan bisnis seperti ini, karena nanti pendampingan yang kita lakukan adalah bagaimana mengolah atau ibaratnya menggali potensi para peserta untuk punya bisnis yang setidaknya ada di pikiran atau menjadi passionnya mereka gitu Mas Iqbal. Jadi kalau misalnya saya lihat juga silabusnya itu ya kan, CEM 1 adalah dia bisa punya bisnis. Minimal mulai Mas. Outputnya kan dia punya bisnis. Ya. Jadi, tapi bagi orang yang sudah punya bisnis pun nggak apa-apa kan, supaya dia untuk mendapatkan fundamental, fondasi ilmunya yang pertama. Terus yang kedua, saya lihat CEM level 2 itu adalah bagaimana caranya orang bisa menjual. Jadi meningkatkan penjualan. Terus CEM level ketiga itu juga bagaimana caranya orang bisa menata manajerial di bisnisnya dia. Iya, betul. Dan CEM tahap keempat itu bagaimana caranya orang punya keilmuan untuk men-scale up bisnisnya. Betul. Berarti sebetulnya kalau di total ini sebetulnya 12 kali
12 bulan ya, setahun ini. Iya. Dalam pertemuan setiap minggu. Ya. Nah, apa yang memotivasi teman-teman Login? Itu kan capek itu kayak gitu. Apakah dan uangnya saya lihat juga nggak seberapa gitu. Iya. 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 Kenapa kita lakukan akhir pekan ya? Pertama, kita juga milih di akhir pekan ya bagaimana kita mau terjun sebuah sektor yang kita baru, maka kita melihat keseriusan teman-teman ya. Betul. Bagaimana memanfaatkan, tadi sudah disampaikan sama Mas Iqbal, bagaimana orang sibuk bisa ikut camp. Nah, makanya kita geser pertemuan 2 kali itu, artinya ngalahi ya. Ya ibaratnya menyesuaikan dengan target pasar kita nih, gitu ya, target yang menjadi orientasi peserta kita. Nah, saya yakin karena beberapa teman-teman juga ada yang melakukan atau menjalani yang namanya kuliah online, dan itu bisa terjadi, bisa dilakukan secara komprehensif. Nah, CM ini kelebihannya adalah bisa dilakukan di mana saja. Artinya nanti pesertanya nggak mesti orang Balikpapan, bisa orang Samarinda, bisa orang bahkan mungkin di Jawa pun juga ikut. Ya. Nah, spesialnya adalah dari harga yang dibanderol 4 something itu karena ini promo gitu ya, kita buat per level itu 1,5 juta Mas Iqbal ya. Nah, iya makanya kan 24 kali pertemuan. Itu 1,5. Berarti itu kan dan itu akhir pekan, waktu di mana teman-teman mengorbankan waktunya untuk biasanya main sama keluarga. Iya, betul. Terus ya liburan lah ya gitu ya. Itu kan ya kalau saya ngeliatnya sih ini misinya bukan misi sekedar profit ya, tapi memang misi sosial di sini gitu. Jujur aja Mas Iqbal, ini kan tadi sudah saya bilang sama Mas Paul ya, bahwa kita sudah melakukan Zoom yang pro bono. Nah, dengan materi-materi yang bagus, kok kayaknya yang hadir pun juga masih di bawah target gitu ya, 20 gitu ya. Nah, seharusnya ilmu yang penting ini yang sekiranya bisa ibaratnya bisa menghasilkan cuan ya. Nilai yang 1,5 itu sebenarnya nggak akan sebanding dengan bisnis yang akan dimiliki. Nah, kalau dibilang benar kata Mas Iqbal, ini sebenarnya proyek apa sih? Kalau dibilang proyek sosial, betul, ini proyek sosial. Bagaimana tadi kita anak-anak Balikpapan yang lahir di Balikpapan, lingkungan Balikpapan, khususnya ya, dan pada umumnya di Borneo, ingin kalian maju. Jadi kami memberikan program ini, ya tentu saja 1,5 ini untuk menghargai para coacher atau coaching untuk meluangkan waktu yang tadinya produktif. Nah, itu kita bayar gitu ya, kita bayar. Nah, adapun sisanya misalnya akses dan yang lain, modul yang lain itu sebenarnya kita kasihkan free gitu, Mas Iqbal. Jadi kalau dibilang ini adalah project sosial itu betul, tapi sebenarnya dari pribadi kami ingin proyek ini itu berhasil, terutama di Balikpapan, berdampak. Ini salah satu adalah sebenarnya untuk menjawab keluhan teman-teman. Aku kok pengen punya ilmu ini, nah gimana? Nah, kita buatkan silabusnya, bahkan lengkap dari awal sampai mau scale up. Materi, terus kemudian ada konsultasi, dan kita menginginkan semua yang teori itu dipraktekkan, dan kita benar-benar memonitor, benar-benar kita mengarahkan bagaimana kita benar-benar si peserta itu benar-benar menjalankan apa yang sudah direncanakan gitu. Jadi paham ya. Jadi peserta bukan cuma sekedar seminar motivasi dan bla bla bla, tapi di sini juga teman-teman dibuat jadi paham dengan praktek langsung atau pengayaan gitu ya. Dan nanti juga ada materi dan ada PR kayak saya lihat PR itu ya sebetulnya kayak menurut saya lumayan berat ya. Cuman kalau misalnya sudah ada di materinya juga saya rasa teman-teman yang lain juga bisa ngikuti lah. Nah, ini penutup teman-teman coba mungkin ada closing statement dari Mas Paul dan Mas Rizky lah, harapan kedepannya seperti apa? Pastinya kalau saya sih cuma ingin mengatakan semua manusia terlahir sama ya, tidak ada bakat ya atau yang lebih hebat, semua itu melalui proses gitu ya Mas Iqbal, Mas Rizky. Nah, semua orang bisa menjadi pengusaha handal, semua orang bisa menjadi pengusaha besar. Nah, dengan hadirnya Lojinawi Borneo, teman-teman di Kalimantan sangat terbuka peluang untuk menjadi pengusaha handal, dan ini makanya tadi di awal dikatakan juga tadi sempat disinggung dengan panduan yang sangat murah, karena ini memang sejalan dengan visi misinya Lojinawi ya, bahwa kita ingin menghadirkan atau menciptakan atau menghasilkan pengusaha handal yang berkarakter dan berakhlak mulia. Jadi tujuan kita untuk
untuk program CEM ini di Kalimantan pada umumnya adalah bagaimana kita mendukung perekonomian daerah ya. Ya salah satunya membangkitkan pengusaha-pengusaha yang mulai dari nol ya, bagaimana memahami dasar-dasar terjun ke dunia bisnis, walaupun mungkin sebagian dari teman-teman ada yang memandang remeh gitu ya, paling ini nggak berhasil ya, tapi kami ya salah satu bentuk apa namanya sumbangsi kami kepada masyarakat atau kepada teman-teman adalah bagaimana buat program ini jadi, karena jujur saja kami juga terjun ke bisnis. Hal ini yang kami idam-idamkan. Betul. Gitu ya. Ya kami berharap dari Dulu berharap ingin punya program seperti ini. Ya. justru berharap ada orang yang bikin program sehingga kita belajar, sehingga kita terjun ke bisnis. Nah, karena kita udah menjalani bisnis duluan, kayaknya ini bagus nih, sangat bagus. Nah, ya saya terus terang kepada teman-teman ini adalah kesempatan emas ya, dan kita akan kesempatan ini mungkin saja ada datang di kemudian hari, tapi bagi teman-teman yang emang punya kemauan, punya keinginan, dan kalau masalah pendaftaran yang lain-lain itu nanti bisa kita bicarakan ya Mas ya. Mungkin nanti ada dari sisi kalau emang serius nanti mungkin akan ada pemberian kuota khusus gitu ya bagi teman-teman yang emang bilang serius. Kemudian kalau maunya ada kesulitan ekonomi atau ini, tapi saya rasa orang mau terjun ke bisnis 1,5 itu kayaknya receh aja ya Mas Iqbal ya. Jadi ini masalah mentalitas saja. Iya, betul. Mentalitas. Jadi mentalitas ini tidak mahal. Jadi mahal apa enggak? Itu kalau saya lihat itu bukan masalah tentang angkanya, tapi dengan seberapa besar dia mendapatkan manfaat dari uang yang dia keluarkan. Kalau saya lihat, kalau di luar negeri ya, karena saya pernah beberapa ikut kali seminar sampai ke luar negeri. Kalau seminar saya baca di silabusnya CEM itu harganya bisa puluhan sampai ratusan juta gitu loh. Puluhan ratusan juta gitu loh. Pendampingannya apalagi pendampingan setahun lagi dampingi bener setiap minggunya. Nah jadi itu teman-teman sekalian, saya rasa perkenalan dari teman-teman Lojinawi tadi ini jadi demikian teman-teman sekalian. Jadi kita sudah perkenalan ya tadi tim dari Lojinawi ini, terutama dua orang punggawanya Mas Rizky dan Mas Paul, di mana mereka akan hadir di Balikpapan gitu ya, Balikpapan Raya ya Borneo gitu, dan akan membawa sebuah program CEM. Nah CEM ini tadi sudah dikatakan juga biayanya juga tidak terlalu mahal teman-teman. Jadi mahal apa murah itu relatif, tapi manfaat yang didapatkan teman-teman sekalian dari biaya yang Anda keluarkan itu jauh lebih besar gitu loh. Insya Allah jauh lebih besar. Jika kalau menurut saya ya kapan lagi mau mulai gitu loh, mumpung ada kesempatan, mumpung ada umur gitu kan, dan teman-teman kalau misalnya ingin segera memulai, ya nggak ada salahnya juga bagi teman-teman berkenalan dulu lah, atau bagi teman-teman yang ada di Balikpapan Raya gitu ya, mau ketemuan sama teman-teman bisa offline, kan betul, bisa ajakin ngopi-ngopi, nggak butuh makan mahal kok, ngopi-ngopi di Melawai juga, asik-asik aja kok gitu. Iya, siap. Ya. Oke teman-teman sekalian, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian apa yang disampaikan sama teman-teman dari Lojinawi Borneo tadi, terutama buat saya pribadi sebagai pengingat diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.